Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 2 tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selamat menyimak. Ada slogan jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Dalam agama Islam, minuman keras ataupun memakai narkoba itu sangat dilarang. Atau minuman keras juga bisa disebut dengan khamr. Mengapa dilarang? Karena disebutkan dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya, alasan apa lagi? Yang pertama, meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan itu bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Selanjutnya, meminum khamr juga menghalangi untuk mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Selanjutnya, yang ketiga, Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamr atau minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Karena apabila kita mencoba minuman keras ataupun narkoba, itu akan merusak diri kita sendiri. Selanjutnya, perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang besar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi disebut dengan maisir atau taruhan. Contohnya dalam bermain kartu, lalu apabila menang mendapatkan uang dengan berjumlah yang ditentukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa judi itu adalah perbuatan setan. Setan sangat senang apabila ada orang yang berjudi, karena orang yang berjudi akan menjadi sahabat setan di neraka nanti. Selanjutnya, bahaya dari berjudi. Yang pertama, menimbulkan permusuhan antara manusia. Dengan berjudi kita bisa kalah ataupun menang, dan bisa saja yang kalah tidak menerima kemenangan dari lawannya. Yang kedua, menjauhkan diri dari mengingat Allah dan akan berfokus pada judi dan menghasilkan uangnya dari mana, bagaimana caranya bisa menang. Jadi lupa kepada Allah. Yang ketiga, mendekatkan kepada kemiskinan karena akan menghabiskan uang yang dipakai untuk berjudi. Dan ketika uang sudah habis, kemiskinan akan tiba dan penderitaan pun akan menimpa. Selanjutnya, pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh, tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik. Contohnya seperti musyawarah ataupun dialog. Jadi apabila ada masalah, lebih baik diselesaikan dengan bicara baik-baik atau melalui musyawarah. Seperti dalam hadis Nabi yang menyebutkan Anil Baro ibn Azibin anna Rasulullah SAW qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Rawahu Ibnu Majah.
Artinya dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, kehancuran dunia atau nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh orang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah jelas bahwa kehancuran dunia itu akan tiba apabila seseorang membunuh mukmin tanpa ada sebab. Selanjutnya kita akan mengetahui akibat dari orang yang membunuh dalam pasal negara atau pasal undang-undang hukum negara, yaitu terdapat dalam pasal 18 KUHP ayat 1, seseorang diancam dengan pidana paling lama 9 bulan apabila perkelahian 1 lawan 1 tidak melukai tubuh pihak lawannya, dan ayat 2 diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dan 4 bulan barang siapa yang melukai tubuh lawannya, dan di ayat 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun apabila melukai berat tubuh lawannya. Jadi kalau misalkan melukainya lebih berat dari sebelumnya, maka hukumannya itu 4 tahun. Selanjutnya di ayat 4, barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian 1 lawan 1 dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Apabila sampai membunuh berarti hukumannya itu 7 tahun. Dan selanjutnya percobaan perkelahian 1 lawan 1 tidak dipidana. Jadi pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang itu sudah pasti dipenjara atau mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, ancaman bagi orang yang berkelahi dan membunuh, yakni terhalangnya masuk surga. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa yang berbunyi, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalam neraka jahanam dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi jangan coba-coba untuk berkelahi ataupun membunuh ataupun menghilangkan nyawa seseorang, karena azab dari Allah itu sangat pedih dan dijanjikan akan masuk neraka jahanam. Surat An-Nisa ayat 93. Itulah pembahasan kita tentang judi, berkelahi, dan membunuh. Oleh karena itu kita harus menjauhi judi, berkelahi, dan membunuh. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.